Usianya 35 tahun. 30. Untuk pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Untuk alamatnya tinggal di mana, Di Bu? Jalan Kenari. Jalan Kenari. Ibu itu sebelumnya ada alergi untuk kayak obat-obatan ada atau anestesi gitu, Bu? Sebelum tidak ada. Kemudian Ibu tadi saya dapat informasi Ibu melakukan pemasangan KB implan. Ya. Betul, apakah Ibu sudah memahami apa itu KB implan dan apa memilihnya? Belum. Belum. Nah, jadi Ibu kan KB implan itu kan dipasang Ibu di bagian lengan Ibu. Nah, mungkin nanti akan jangka waktu itu selama 3 sampai 5 tahun. Nah, itu efektif lebih dari 99%. Nah, supaya untuk mencegah kehamilan. Kan tujuan Ibu untuk mencegah kehamilan itu apa tidak, Bu? Benar ya. Betul. Nah, Ibu sebelum itu tapi saya akan menjelaskan ya, Bu, untuk efek sampingnya. Nah, KB implan ini efek samping yang paling umum itu ada gangguan pada head, terus adanya menstruasi yang tidak teratur ataupun bisa sakit kepala atau bahkan sampai perubahan mood gitu, Ibu. Bisa juga nyeri payudara, mual ataupun peningkatan berat badan. Nah, mungkin nanti, Bu, setelah dilakukan pemasangan itu akan ada memar atau nyeri pada lokasinya karena kan langsung dimasukkan ya, Bu, ke dalam kulit langsung. Nah, tetapi gejala-gejala nyeri tersebut akan hilang dengan seiring waktu. Tetapi jika ada pendarahan atau yang berlebihan atau muncul luka yang itu tidak sembuh, Ibu boleh berkonsultasi lagi ya, Bu. Langsung datang aja ke klinik kami. Sebelum itu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Penjelasannya kamu sudah jelas? Berarti Ibu sudah siap ya, Bu, untuk melakukan pemasangan KB. Nah, Ibu boleh melakukan evakuasi terlebih dahulu ya, Bu. Tanda tangan boleh dibaca dulu. Baik, Ibu Abila sudah setuju ya, Bu. Ibu boleh berbaring di bed pemeriksaan. Nanti boleh ditemani oleh pasangan atau lainnya. Nanti kita akan lakukan prosedur. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama setelah pasien melakukan evakuasi untuk pemasangan implan 2 batang, kita akan persiapan alat terlebih dahulu dan buka buku serinya tanpa menyentuh alat di dalamnya. Pertama-tama kita akan tunjukkan bahwa alat KB pasang implan itu sudah ataupun masih utuh dan belum expired ataupun kadaluarsa. Kita akan simpan di tempat yang steril. Kemudian untuk alat suntik juga untuk pemasangan dari anestesinya. Kemudian di sini juga ada terdapat kasa, lalu ada kolentang, juga ada nirbekan, lalu ada duk bolong, kemudian ada alat dari gunting dan juga klem, serta ada trokar dan juga ada sarung tangan steril. Dan apabila alat-alatnya sudah selesai, kita akan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah WHO dan menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian setelah ini kita akan pastikan bahwa pasien ataupun klien itu telah mencuci lengan atasnya dengan sabun dan air serta membilasnya. Pastikan tidak ada sisa sabun dan bantu pasien untuk berbaring di meja pemeriksa dengan posisi lengan yang mudah untuk pemasangan dan nyaman untuk pasien, serta letakkan kain bersih yang kering di bawah lengan pasien. Lalu setelah itu tentukan tempat pemasangan yang optimal, yaitu 8 cm di atas lipatan siku bagian medial, dan gambarkan pola untuk menandai tempat insisi dan juga ujung batang implan. Kemudian setelah mencuci tangan dengan KWO dan menggunakan sarung tangan steril, kita akan melakukan desinfektasi pada area insisi dengan arah melingkar keluar pada lengan atas bagian medial. Secara melingkar di bagian medialnya. Lalu setelah itu kita akan pasang duk bolong. Kemudian lalu selanjutnya kita akan lakukan anestesi pada lokasi insisi suputan. Lalu kita akan aspirasi. Jika tidak ada darah, maka masukkan obat anestesinya sampai kulit bergelembung. Jika ada darah, posisikan kembali jarum suntiknya.
Kemudian setelah anestesi lokal insisinya itu berhasil, setelah itu kita akan letakkan alat suntik pada tempat yang aman untuk mencegah kecelakaan tertusuk jarum. Lalu lakukan pijatan pada area penyuntikan agar penyebaran obat anestesinya itu merata. Kemudian kita akan lakukan pemasangan implan yang pertama dan juga kedua. Sebelum itu kita akan lakukan tes anestesi dengan ujung klem pada tempat insisi. Jika masih teraba, kita akan tunggu 2 menit. Kemudian jika sudah tidak teraba, maka kita akan lakukan insisi dengan menggunakan skalpel. Lalu selanjutnya dengan skalpel atau bisuri yang tersedia dalam kemasan, kita akan buat insisi menembus kulit sepanjang 2 mm. Selanjutnya kita akan tusukkan trokar pada titik pertama yang terdekat dengan siku. Dan pastikan trokarnya itu menghadap ke atas dan perhatikan tanda batas pertama. Kemudian julitkan trokar dan dorong secara perlahan ke arah salah satu titik yang dibuat. Dan masukkan pendorong sampai ini ke pangkal trokar. Selanjutnya kita akan masukkan pendorong yang ada sayapnya. Dan posisikan sayapnya itu untuk berada di bagian bawah. Kemudian kita akan tarik trokar secara perlahan sambil menahan pendorong sampai sayapnya itu masuk pada tepat belahan di pangkal trokarnya. Tarik trokar sambil menahan implan pertama yang sudah berada di bawah kulit dengan jari tangan kiri sampai batas garis yang pertama. Kemudian jangan sampai keluar dari kulit trokarnya. Lalu kita akan masukkan trokar pada titik lainnya yang sudah dibuat seperti huruf V dengan jarak kedua ujungnya itu kurang lebih 1,5 cm. Kemudian dorong trokar sampai pangkal trokarnya. Kemudian setelah itu tahan dan putar pendorong ke kanan sampai si sayap pada pendorongnya itu patah dan lepas. Nah, kemudian setelah sayapnya itu patah dan lepas, kita akan tarik trokar sambil menahan pendorong implan kedua yang sudah berada di bawah kulit dengan jari tangan kiri. Pastikan kedua implan itu sudah berada di bawah kulit. Kemudian setelah itu kita akan atasi perdarahan yang terjadi dengan penekanan menggunakan kasa steril. Kemudian tutup bekas luka insisinya dengan menggunakan plester atau band-aid. Nah, setelah ditutup menggunakan band-aid dan juga atau plester, kita akan merapikan alat-alat kembali dan membuang pada tempat sampah medis. Kemudian setelah itu, jika sudah, kita akan ajari pasien untuk melakukan perawatan luka di rumah. Alhamdulillah pemesanan telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Fatia yang bertugas di klinik Pasien Medis hari ini. Sebelumnya izin untuk mengonfirmasi identitas dan izin saya mencatat ya Bu, untuk nama kami dan Ibu siapa? Ibu Sofi, usianya berapa tahun Bu? 30. Untuk pekerjaannya apa sekarang? Ibu rumah tangga. Untuk alamatnya Ibu tinggal di mana? Jalan Kenari. Ada lagi kayak obat anestesi gitu Bu? Tidak ada. Baik Ibu, saya kasihkan terlebih dahulu
berarti kalau misalkan sudah ada keinginan, saya jelaskan tindakannya Bu. Nanti tempat implan itu saya akan membuat sayatan, dan nanti implan itu akan dikeluarkan. Mungkin nanti akan ada rasa sakit juga sama seperti pemasangan, tapi akan diminimalisir. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia. Ada ingin yang terlebih dahulu? Boleh Ibu info pasannya lagi? Info pasan terlebih dahulu. Boleh dibaca dulu. Baik, alhamdulillah sudah setuju. Ibu buat kembali pemeriksaannya Bu. Terima kasih. Kemudian setelah kita mencuci tangan menurut 6 langkah WHO dan menggunakan handgloves yang tidak steril, kita akan periksa lengan atas yang terpasang implan untuk memastikan implan itu teraba, dan kita akan menentukan lokasi dari sisinya. Lalu setelah itu kita akan menggunakan sarung yang steril. Itu kita akan lakukan desinfektasi pada area sisi dengan arah yang melingkar keluar. Kemudian kita akan memasang penolong. Lalu selanjutnya kita akan melakukan anestesi pada lokasi insisi dengan injeksi sebutan. Lakukan aspirasi, lalu jika tidak ada darah masukkan obat anestesi sampai kulitnya itu bergelembung. Jika ada darah maka posisikan kembali jarum suntik, lalu masukkan jarumnya itu secara hati-hati di bawah ujung batang implan sampai kurang lebih sepertiga batang implan. Setelah lakukan aspirasi dan juga memastikan jarum tidak masuk ke dalam pembuluh darah, kita akan lakukan tarik jarum secara perlahan sambil menyuntikkan obat anestesi untuk mengangkat ujung batang implannya. Nah, tanpa mengeluarkan jarum, tadi kita akan masukkan ke bawah implan yang kedua, lalu ulangi langkah yang tersebut sampai batang implannya terangkat. Lalu setelah anestesinya bekerja, didiamkan, kita akan tentukan lokasi insisinya yang mempunyai jarak yang sama dengan kedua ujung batang implan, kurang lebih 5 mm dari ujung batang implan, dan jika jarak tersebut sama dengan lokasi insisi waktu pemasangan, maka insisi untuk penjemputan dilakukan pada lokasi yang sama. Nah, pada lokasi yang dipilih buat insisi melintang transversal kurang lebih 4 mm dengan menggunakan skalpel atau bisturi. Lalu setelah itu kita akan mulai mencabut dari implannya dengan menggunakan klem. Dorong ujung batang implan ke arah insisi dengan jari tangan sampai ujung batang implan tampak pada luka insisi. Lalu setelah itu saat tampak masukkan klem bengkok atau mosquito atau kriel dan lakukan menghadap ke atas, jepit ujung batang implan dengan klem tersebut. Lalu setelah itu kalau implannya sudah digerakkan ke arah insisi, lakukan desesi dan ulangi sampai kedua batang implan itu terbebas dari jaringan ikat. Lalu dotong batang implan yang pertama sampai sedekat mungkin dengan luka insisi sambil memfiksasi batang implan dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri. Lalu masukkan klem bengkok untuk menjepit batang implan dan tarik keluar melalui luka insisi. Baik implan batang yang pertama maupun implan batang yang kedua. Setelah itu kita akan bersihkan dan buka jaringan ikat yang mengelilingi batang implan dengan cara menggosok-gosokkan kasa yang steril untuk memaparkan dari ujung batang bawah implan. Kemudian untuk cara lain tersebut juga bisa menggunakan bisturi atau skalpel pada bagian yang tumpul untuk menghindari terpotongnya bagian implan. Dan lakukan yang sama di mana jepit ujung batang implannya, dan kita akan lepaskan klem lalu lakukan hal yang sama pada batang klem yang kedua. Kemudian lakukan juga tutup bekas luka insisinya dengan plester atau band-aid setelah ditutup menggunakan kasa. Kemudian kita akan lakukan penekanan pada kasanya, lalu tutup bekas luka insisi dengan plester atau band-aid. Setelah itu kita akan rapikan alat-alat kembali dan membuang pada tempat yang sesuai. Dan jangan lupa juga untuk ajari pasien untuk perawatan luka di rumah. Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.